Drama Korea The Golden Spoon episode 11 mengisahkan kelanjutan episode sebelumnya, di mana Juhee masuk kamar Taeyong dan menemukan bahwa Taeyong palsu memiliki buku milik Seungcheon. Di sisi lain, Yeojin sedang bersama dengan Seungcheon palsu dan mengambil foto keduanya. Yeojin pun mengatakan berbagai kata-kata pedas kepada Seungcheon palsu, yang membuat pria itu dibuat kesal dan memutuskan untuk pergi. Yeojin pun kembali mengambil sendok emas milik Taeyong palsu. Taeyong palsu menemukan bahwa Juhee menaruh sebuah kamera tersembunyi di kamar Taeyong. Juhee kemudian mempertanyakan mengapa Taeyong mencoba untuk mencari informasi tentang kasus ayahnya. Namun Taeyong palsu mendapati pesan dari Yeojin yang sedang bersama dengan Seungcheon palsu. Ia pun segera terburu-buru untuk pergi menemui gadis itu. Saat bertemu, Yeojin pun mengatakan aturan terakhir tentang sendok emas, yang sontak membuat Taeyong palsu dibuat panik karenanya. Namun Yeojin mengatakan agar pria itu tidak khawatir, dan kemudian mengancam pria itu. Taeyong palsu kemudian mencoba untuk menekan balik gadis itu. Pada akhirnya, Taeyong palsu pun membuat sebuah janji kepada Yeojin. 알겠어. 앞으로는 을답게 행동할게. Kini adegan memperlihatkan pertemuan antara Juntae dan ibu tiri Taeyong. Ibu tiri Taeyong memperingatkan Juntae untuk tidak melakukan tindakan gegabah apapun. Keduanya pun saling berbicara dan Juntae mengungkapkan bagaimana hanya wanita itu yang bisa ia percaya. Namun sebenarnya ternyata Yongshin telah menyimpan sebuah rahasia besar dari Juntae. Kembali ke Juhee, gadis itu sedang membaca berbagai dokumen tentang kasus kematian ayahnya. Ia mulai memikirkan siapa pembunuh sebenarnya dan menemukan sosok Juntae yang ia ingat memiliki nama panggilan Mr. Smile. Saat itu, Juhee pun mendengar suara ketukan pintu yang ternyata datang dari Seungcheon palsu. Seungcheon palsu merasa senang melihat Juhee masih menyimpan alat setrum darinya. Saat Juhee sedang membersihkan berkas-berkasnya, Seungcheon palsu mendapati potret Taeyong dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Juhee kemudian berusaha untuk menjelaskan, namun Seungcheon palsu merasa kecewa. Pria itu pun kemudian berjanji kepada gadis itu bahwa ia akan membantu gadis itu. Seungcheon palsu kemudian pergi untuk bertemu dengan Taeyong palsu, dan pria itu langsung menghajar Taeyong dan menuduh pria itu sebagai pembunuh ayah Juhee. Taeyong palsu mengelak dan ia memperingatkan Seungcheon palsu untuk tidak melakukan apapun karena apa yang mereka hadapi adalah dosin. Seungcheon palsu pun mengatakan bahwa ia akan membantu Taeyong jika pria itu bukanlah pembunuhnya. Namun di sisi lain ia juga mulai mengancamnya. Saat pulang, Seungcheon palsu kembali melewati jembatan menuju rumahnya, dan ia mengingat bahwa nenek penjual sendok emas harusnya berada di sana. Ia merasa bahwa dirinya memiliki sebuah sendok emas. Ia juga kemudian mengingat bahwa Taeyong memiliki sendok emas. 설마 그런 게 진짜 있었던 일이야? Keesokan harinya, Taeyong palsu bertemu dengan Hwang Yundo. Yundo pun memberikan berbagai peringatan kepada Taeyong, dan Taeyong palsu minta maaf atas apa yang ia lakukan. Namun kemudian Yundo memaafkan anaknya tersebut. Di sisi lain, Yundo mulai menaruh rasa kesal kepada Chol dan mulai menjalankan sebuah rencana dengan memesan makanan dari keluarga Seungcheon. Kembali ke Seungcheon palsu, pria itu mulai memikirkan berbagai kemungkinan tentang sendok emas. Ia pun kemudian mendapatkan sebuah telepon dari Dosin. Sementara itu, kedua orang tua Seungcheon pergi untuk mengirim makanan ke rumah Taeyong. Chol melihat sebuah kotak artis milik Yundo. Chol pun merasa kagum dengan apa yang ia lihat. Ternyata kotak tersebut ditaruh oleh Yundo dengan sengaja. Di sisi lain, Seungcheon palsu bertemu dengan Yundo dan keduanya berbicara. Seungcheon palsu kemudian bertanya mengapa Taeyong harus pergi ke Amerika, dan Yundo mengatakan bahwa ia ingin anaknya berkembang. Pada akhirnya, Yundo menawarkan pekerjaan di Dosin kepada Seungcheon dan meminta pria itu untuk memikirkannya. Saat pulang, Seungcheon mulai membayangkan jika dirinya adalah sosok Hwang Taeyong yang sebenarnya. 무슨 황현도 아들이라도 되고 싶은 거야? 정신 차리자 이승철. Sementara itu, Juntae ternyata kembali pergi menemui Juhee dan keduanya mengobrol. Juhee berusaha untuk memancing Juntae yang cukup membuat pria itu dibuat kesal dengan tingkah Juhee. Ketika Juntae menyakiti Juhee, Taeyong palsu pun muncul dan mencoba untuk menghentikannya. Pada akhirnya keduanya malah berkelahi. Juhee berusaha untuk bertindak dan menyetrum pria itu. Juhee dan Taeyong pun pergi. Taeyong palsu mulai marah kepada Juhee karena apa yang gadis itu lakukan. Kini diperlihatkan kedua orang tua Taeyong yang sedang berbicara tentang kedua orang tua Seungcheon. Yongshin pun berusaha untuk bertanya kepada Yundo mengapa pria itu melakukan kebaikan kepada keduanya. Yundo ternyata memiliki rencana untuk memberikan pelajaran kepada keduanya dengan memberikan hadiah dan juga uang. Di rumah keluarga Seungcheon, keluarga tersebut mulai membuka berbagai hadiah yang diberikan oleh keluarga Taeyong. Sementara Chol terus memikirkan artis box yang ia lihat. Seungcheon, Taeyong dan Juhee sedang bersama dan mereka mencari tahu fakta tentang kematian ayah Juhee. Taeyong palsu mengatakan bahwa Juntae adalah pembunuh sebenarnya, dan Seungcheon palsu bersama Juhee mulai menginterogasi Taeyong palsu.
Taeyong Pasu mengungkapkan bahwa ia dapat mengungkapkan bahwa Juntae pergi menemui Presiden Na di hari kematiannya. Taeyong Pasu ternyata telah menghubungi sosok bawahan Juntae sebagai sosok saksi yang dapat membuktikan hal tersebut. Sementara Seungcheon Pasu dan Juhi berusaha untuk mencari CCTV yang mungkin dapat membantu penyelidikan. Kini diperlihatkan ayah Yojin bersama dengan Janggun yang datang ke tempat dukun untuk menentukan hari pernikahan Yojin. Namun kemudian, sang dukun tersebut mengatakan bahwa Yojin telah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu, yang membuat keduanya dibuat bingung. Yojin di sisi lain sedang bertemu dengan para stafnya. Dan kemudian Taeyong Pasu datang membawa makanan dan juga bunga untuk Yojin. Yojin pun mengikuti Taeyong Pasu dan keduanya mengobrol. Yojin berusaha untuk mengajak Taeyong Pasu untuk pergi makan bersama, namun pria itu kemudian menolak dan memilih untuk pergi. Taeyong ternyata pergi untuk menemui bawahan Juntae yang dengan sukarela memberikan informasi kepada Taeyong Pasu. Adegan kini memperlihatkan Juhi yang mendapatkan berbagai rekaman CCTV dari teman kerjanya. Gadis itu pun berterima kasih dan memuji Seungcheon yang memberikan ide tersebut. Sementara itu di rumah Juhi, Juntae masuk secara diam-diam dan menemukan bahwa Juhi sedang mengulik tentang dirinya. Pria itu pun berniat untuk melukai Juhi, namun Taeyong Pasu tiba-tiba menelpon dan datang ke rumah Juhi, yang pada akhirnya menghentikan aksi Juntae tersebut. 운이 좋네. 나지. Taeyong Pasu dan Juhi mulai melakukan penyelidikan, dan Taeyong Pasu memutuskan untuk membantu Juhi untuk memeriksa rekaman yang ada. Dan ketika Juhi mencari laptop di gudang, Taeyong Pasu melihat boneka yang ia dapatkan untuk Juhi 10 tahun lalu. Aksi tersebut kembali membuat Juhi dibuat keheranan dan pria itu langsung salah tingkah dibuatnya. Di rumah keluarga Seungcheon, keluarga mereka menghabiskan waktu bersama yang membuat Seungcheon Pasu banyak berpikir. Taeyong Pasu dan Juhi sedang menghabiskan malam bersama dan Taeyong kemudian tertidur di pundak Juhi yang membuat gadis itu keheranan dengan perasaannya. Kembali ke rumah Hwang Taeyong, Chol kembali datang untuk mengantarkan makanan dan melihat artis box milik Hwang Yundo. Pemandangan tersebut membuat Yundo merasa puas. Yundo kemudian mempertanyakan kemana Taeyong pergi dan apa yang pria itu lakukan kepada Moonki. Di sisi lain, Juhi terbangun dari tidurnya dan ia melihat sosok Taeyong Pasu yang menyiapkan sarapan. Saat mereka hendak makan, Seungcheon Pasu pun datang dan ketiganya menghabiskan waktu pagi bersama. Seungcheon Pasu mulai menghujani Taeyong Pasu dengan berbagai pertanyaan tentang sendok emas, yang kemudian membuat pria itu dibuat panik dan segera pergi. Setelah Taeyong Pasu pergi, Seungcheon Pasu dan Juhi mulai kembali melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa sosok Juntae muncul dalam CCTV. Keduanya pun segera pergi ke kepolisian dan meminta investigasi ulang. Sementara itu, Juntae sedang berada di rumahnya dan mendapati sosok Hwang Yundo yang datang dengan sebuah berkas. Kembali ke Juhi, Juhi sedang menikmati makan siang bersama dengan rekannya, dan ia kemudian bertemu dengan nenek pengemis yang membawa koper miliknya. Kembali ke Seungcheon Pasu, ia mulai mengingat berbagai hal aneh tentang dirinya dan juga Taeyong. Ia mulai menyadari bahwa mungkin hidupnya telah ditukar oleh Taeyong Pasu. Ia pun segera bergegas mencari buku miliknya. Setelahnya, ia pergi menemui Taeyong Pasu dan mempertanyakan hal tentang sendok emas dan menunjukkan buku tersebut kepada pria itu. Ternyata, Juhi dan Yojin juga berada di luar. Ketika Seungcheon Pasu menghujani Taeyong Pasu dengan berbagai pertanyaan, Yojin datang dan membela Taeyong Pasu. Yojin pun mengeluarkan kata-kata pedasnya hingga membuat Seungcheon Pasu dan juga Juhi pergi. Setelahnya, Yojin mencoba untuk menenangkan Taeyong Pasu dan kemudian keduanya mendapati sebuah berita bahwa Juntae telah menyerahkan dirinya dan mengakui bahwa ia telah membunuh Presiden Na. Episode kali ini juga diakhiri dengan ketegangan. Sekian rangkuman drama Korea The Golden Spoon episode 11. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut dan lebih lengkap, kalian dapat menonton dramanya. Terima kasih.